Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Kawan-kawan sekalian, komunitas Weekend Talk nih yang berbahagia, saya berbahagia bisa menyapa kawan-kawan sekalian. Ini saya lihat partisipan sekitar 70 orangan dan terus-menerus bertambah secara perlahan ini. Sabtu siang ya, yang harusnya jalan-jalan. Oh enggak, pandemi enggak jalan-jalan ya. Banyak hadir di rumah. Perbincangan saya kali ini ingin masuk pada esensi dari apa yang kemudian kita generasi produktif itu sering angkat ya. Yaitu tentang yang disebut dengan yang disebut dengan energi berkarir, energi berkarya. Jadi saya meyakini sebetulnya capaian karir atau capaian kehidupan dari usia-usia kita ini itu sebetulnya bukan ditentukan oleh potensi atau pengetahuan gitu. Itu memang menentukan, tapi semua jadi tidak ada artinya kalau misalnya tidak ada energi yang kemudian menyelimuti dirinya dan kemudian mendorong dirinya untuk berbuat terus-menerus. Karena percuma Anda punya banyak pengetahuan kalau nggak punya energi. Nanti itu suka gagal diimplementasi. Kalau bahasa kita sehari-hari nggak konkret lah ya. Banyak ide dan gagasan di perusahaan eksekusinya lemah, banyak ide dan gagasan di entrepreneurship juga keberaniannya nggak ada. Nah semua ini itu karena energinya hilang. Banyak yang mengatakan energi itu lahir dari passion, dari hasrat. Jadi kalau sudah ada hasrat, energinya lahir. Saya malah berpikir kebalik. Ya. Jadi sebetulnya energi itu ada dulu. Energi ini akan menghasilkan hasrat, gitu. Akan menghasilkan passion, akan menghasilkan gairah. Kan makanya ada obat kuat kan. Obat kuat itu kan secara biologis Anda dirangsang dulu dari segi biologis, ya. Minum obat kuat, lalu kemudian Anda bergairah. Jadi antara energi dan gairah, itu energi dulu hadir baru gairah. Nah, ini kajian awalnya nih ya. Mohon maaf sedikit vulgar ini. Supaya kawan-kawan mengetahui bahwa passion itu, dia lahir dari energi. Nah, pertanyaannya sekarang, energi ini, daya cipta kreasinya ini berasal dari mana? Nah, energi ini kawan-kawan sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, energi ini berasal daya ciptanya itu dia berasal dari yang namanya semangat untuk contribution. Karena sejatinya manusia itu adalah berkontribusi. Sejatinya manusia itu struktur psikologinya itu berkontribusi. Maka ketika seseorang semangatnya adalah memberi, contribute, ya, maka seseorang itu akan sangat-sangat serta-merta punya energi yang besar dan nanti dari energi itu melahirkan kegairahan. Ya. Jadi kawan-kawan sekalian begini, ya, kawan-kawan sekalian begini. Saya ingin angkat topik tentang seorang psikologi positif yang angkat tentang tema kebahagiaan. Ya. Dia mengangkat tentang tema kebahagiaan. Bro Dea, saya tolong diturunkan pangkatnya jadi member biasa atau co-host karena saya diminta approval member terus ya. Oh, siap. Terus di layar. Sorry. Baik, siap. Jadi kawan-kawan sekalian, gini. Saya akhir-akhir ini sering baca dan dengar konten dari Elizabeth Dunn. Tulisannya Elizabeth Dunn, double N. Ya, beliau adalah dosen sebetulnya, maka dipanggil profesor di University of Columbia, Kanada. Jadi University of Columbia, Kanada. Elizabeth Dunn ini selama 10 tahun berfokus pada konsentrasi topik tentang happiness, kebahagiaan. Jadi jurusan PhD-nya psikologi positif. Ya. Jadi dia membahas tentang tema-tema kebahagiaan. Nah, ketika dia membahas tentang tema kebahagiaan ini ada dua
dalam kerangka kontennya tesis yang cukup besar ini ada 2 kerangkanya. Yang pertama adalah hipotesanya tentang uang. Dia ngecek apakah manusia itu bahagia dengan uang atau enggak. Itu kalau nanti Anda baca tulisan-tulisannya, itu Anda akan menemukan teori bahwa uang itu tidak ada korelasinya sama sekali tentang kebahagiaan. Ini memang mengerikan ini ya. Topik-topik seperti ini lahir dari Barat. Padahal ini sangat origin Islam sekali. Dan Islam kan memang menyebutnya begitu. Mata'ud dunia. Jadi dunia ini hanya senda gurau, hanya permainan belaka. Tapi yang menarik adalah penelaahan Elizabeth Dunn terhadap giving atau memberi. Jadi beliau sangat sering melakukan penelitian pada 2 kelompok. Jadi satu kelompok, masing-masing kelompok ini dikasih $20. Ya, masing-masing orang pegang $20. Kelompok pertama spend for others. Jadi menghabiskan untuk orang lain. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua ini adalah spend for yourself. Ya. Selesaikan untuk dirimu sendiri. Ya. Jadi satu ini habiskan untuk orang lain. Yang kedua adalah habiskan untuk diri Anda sendiri. Kelompok yang pertama ini $20-nya dia gunakan untuk beli barang, beli makanan, beli baju, ngasih orang lain gitu. Pokoknya dia kasih untuk orang lain. Dan kelompok yang kedua ini dia beli untuk dirinya sendiri. Dia beli makanan, dia beli baju, dan dia beli berbagai macam hal. Lalu kemudian dilakukan survei ya, selang 3 hari tentang indeks kebahagiaan apa yang ada dirasakan di hatinya, dan ditanya mengenai pengalaman kedua itu. Yang menarik adalah hampir semua yang ada di kelompok pertama ini yang spend for others ya, spend for others yang membagi untuk orang lain ini, itu hampir semuanya merasakan kebahagiaan. Jadi mereka merasakan kebahagiaan, mereka merasakan menjadi orang yang sangat berarti, mereka menjadi lebih bermakna, dan mereka merasa kaya, mereka merasa punya kesempatan, punya karya, punya hal yang lebih bisa mereka anggap bahagia, bermakna gitu. Jadi relatif di sini happy semua. Dan yang menarik di kelompok yang kedua, yang menghabiskan dolarnya untuk diri mereka sendiri, itu mereka relatif nyesel. Kenapa gua nggak beli $20-nya, nggak beli yang ini ya? Kok saya maunya beli ini? Kan ini nggak gitu-gitu amat saya perlukan. Pernah nggak Anda belanja terus nyesal? Ya, saya pengalaman masuk toko Iger, lalu kemudian belanja tas gitu, terus keluar langsung, kalau cuma ini kenapa nggak yang itu ya? Sering nggak waktu kita belanja untuk diri sendiri kita nyesel? Jadi ternyata kawan-kawan sekalian, ini menarik ya, bahwa ternyata Elizabeth Dunn kemudian membangun kerangka di situ bahwa manusia itu sebenarnya sejatinya ingin berkontribusi. Dan manusia itu sejatinya bukan makhluk yang memikirkan dirinya sendiri. Manusia itu bukan makhluk materi. Manusia itu bukan makhluk yang bisa dibeli dengan uang. Nah, ini kan sudah berkarir kemana-mana ya. Kan banyak yang uang tidak bisa beli ya, terutama yang sudah pernah resign ini kan. Kan banyak yang nggak bisa uang beli kan. Yeah. Anda masuk ke nuansa baru atau wahana baru yang gajinya mungkin masih kabur, belum begitu jelas, karir juga masih kabur. Tapi di situ Anda melihat secercah harapan dibanding apa yang Anda lakukan gitu, yang menurut Anda membuat Anda tidak bisa memaksimalkan semua potensi dan kontribusi. Jadi kawan-kawan sekalian, ini yang harus kita pahami tentang diri kita dulu. Makanya dalam Islam, di surah Al-Anfal itu Allah kemudian menjelaskan tentang manusia itu di surah Al-Anfal, ma'allafta baina qulubihim ya. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma'allafta baina qulubihim. Walaupun kamu membelanjakan semua isi di muka bumi, kamu nggak akan bisa menyatukan hati mereka. Ini ayat ini sebetulnya turun atas konteks sejarah Abu Sofyan. Jadi Abu Sofyan setelah kalah dari perang Badar itu membayar tentara bayaran untuk kemudian
menghantam balik Madinah yang nanti kemudian akan jadi cikal bakal perang Khandaq di kira-kira tahun 2 Hijriah kala perang Badar. Abu Sufyan itu kan yang bawa pasukan dagang yang akhirnya nggak ketemu sama pasukan Badar. Abu Sufyan selamat di Mekah, tapi kemudian Abu Jahal dan sekitar 80-an pembesar Quraisy kafir yang lain itu mati tewas di perang Badar. Ini Abu Sufyan ini kemudian mengumpulkan tentara bayaran. Maka turun ayat ini, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma'allafta baina qulubihim. Kalau kamu membelanjakan semua yang ada di muka bumi, kamu nggak akan bisa menyatukan hati mereka. Kalimat allafta, allafa baina qulubihim itu kemudian dijadikan terminologi dalam Islam menjadi mu'allaf. Mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam. Kenapa disebut dengan mu'allaf? Karena hatinya perlu diikat. Hatinya perlu dibuat loyal. Makanya ada mu'allafatu baina qulubihim itu mu'allaf. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, kalimat di surah Al-Anfal kalau tidak salah di etapa ayat 64 atau 62, nanti silakan Dea cari itu ya. Itu di kisaran surah Al-Anfal. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, kalaupun kamu membelanjakan semua harta, kamu nggak akan bisa nyatukan hati manusia. Sebetulnya punya arti lain dan punya makna lain, yaitu kalau kamu kemudian membelanjakan semua harta, kalau kamu pakai duit, kamu nggak bisa beli hati manusia. Jadi kalau kamu pakai duit, kamu nggak bisa beli hati manusia. Berarti manusia ini secara substansi dia adalah makhluk makna. Dia makhluk yang hidup karena meaning. Dia makhluk yang hidup karena karena ruh. Ya, kalau bahasa dalam Al-Anfal di kemudian ayat berikutnya rihukum, ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu bertengkar, berselisih, nanti kamu fatafshalu watazhabari hukum, nanti ruh kamu hilang. Nah, maksudnya ruh ini apa? Manusia itu makhluk ruh, dia bukan makhluk materi. Dia makhluk yang punya hal-hal yang gaib. Maka kalau kita kerja di perusahaan, contribution itu kan hal yang gaib. Sales itu fisik. Sales, ya, recruiting data itu fisik. Tapi kalau pimpinan Anda sudah ngomong, nih kita harus masuk ke produk ini karena kita yakin produk ini akan memberikan dampak pada kehidupan manusia. Itu Anda sudah masuk dalam kontribusi, sudah masuk pada hal gaib. Ya. Ada film India yang kisah nyata Padman, ya. Ini menurut saya rekan-rekan pemikir yang pinter-pinter kayak kita ini harus nonton. Ya. Padman itu cerita tentang engineer di India. Jadi dia seorang engineer, pemikirannya teknokrat. Dia ngelihat istrinya setiap mens itu ditaruh di luar. Setiap haid itu tidur di luar 5-6 hari. Dan bisa dibayangkan itu pembalut harganya 50 rupiah. Pada saat itu pembalut yang benar itu harganya 50 rupiah. Sedangkan gaji dia di bengkel itu 500 rupiah. Anda bisa bayangkan. Maka si Padman ini, si laki-laki ini kemudian ngulik, sebetulnya ini pakai apa sih? Dan jiwanya terpanggil ke situ. Dan ini kan di India laki-laki ngurusin menstruasi ini kan tabu ya. Jadi dramatis lah. Ini makanya hebatnya sinias India ya. Saya mau masuk industri film kemarin belum berhasil. Jadi hebatnya Padman ini kan dia kemudian betul-betul terjun dan tenggelam pada hal tentang menstruasi wanita itu. Dia tenggelam betul pada konsep menstruasi wanita itu. Betul-betul dia tenggelam. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, yang menarik adalah walaupun dia diusir dari kampung. Jadi ceritanya kan di situ dia kemudian bikin produk riset ya. Ngasih ke istrinya untuk nyoba dan akhirnya bocor dan seterusnya karena kapasnya itu, maksudnya penyerapnya itu ternyata selulosa khusus ya. Jadi jaringan khusus yang kemudian ditemukan di titik yang lain nanti secara teknis. Tapi
Batman ini kemudian saya lupa namanya siapa, itu terus-menerus bergerak, dia terus-menerus bergerak dan akhirnya menemukan produk $3. $3 dan mesinnya dia buat sangat murah. Lalu kemudian dia install di seluruh distrik di India dan dia membangun reseller para ibu-ibu untuk kemudian jadi reseller si pembalut itu, ya. Untuk kemudian menciptakan daya ekonomi juga di wanita-wanita India gitu. Dan Masya Allah ini bertumbuh luar biasa dan itu membuat 1 miliar orang di India itu wanitanya kemudian terakses pembalut wanita. Itu karena perjuangan Batman ini. Waktu saya nonton film itu, saya jadi mengerti, betul-betul paham bahwa itu maksud dari kontribusi. Jadi kontribusi itu sebetulnya adalah awal letupan energi. Jadi kalau misalnya Anda melakukan sesuatu, lalu tidak ada basis niat kontribusinya, itu teramat berat. Itu teramat sangat berat. Maka itu juga yang sebetulnya terjadi pada McDonald. McDonald itu kan sebetulnya bukan Ray Kroc yang membangun McDonald, tapi yang membangun McDonald itu kan Maurice McDonald. Dia 2 bersaudara. Dia bangun di salah satu kota kecil di Amerika Serikat, kalau tidak salah di Phoenix itu ya. Di Phoenix atau di mana saya lupa. Lalu kemudian Ray Kroc ini datang, dia bilang, kok cuma 1 cabang? Kenapa nggak kita bikin cabang yang banyak di seluruh? Saya ingat banget kalimatnya, West Coast, East Coast. Ya. Jadi kalau di Amerika itu kan tepi pantai barat, tepi pantai timur. Itu dia cerita gitu si Ray Kroc ini. Lalu Maurice McDonald itu, McDonald bersaudara bilang, untuk apa? Karena 1 aja udah cukup. Nanti kejadian kayak di Phoenix kita buka lalu kemudian kita jadi rugi karena outlet nggak standar, orang kecewa. Udah 1 aja. Yang menarik ini kalimat dari Ray Kroc. Kalau kamu nggak melakukan untuk dirimu, ayo lakukan untuk Amerika. Jadi walaupun nggak bicara ketuhanan ya, tapi bicara nation. Seorang Ray Kroc bicara tentang kontribusi pada negerinya. Dan kalau Anda bergaul dengan Wardah ya, Wardah Kosmetik ini perusahaan nasional, keluarga, sedikit unik, nggak pakai TBK, tapi kemudian menghantam pangsa pasar 30% kosmetik di Indonesia. Mereka perusahaan keluarga gitu, adik, beradik, saudara, generasi kedua, semuanya mensupport perusahaan. Kalau antum ke dalam, itu terasa sekali keinginan mereka kontribusi untuk masyarakat. Jadi kalau antum lihat gaya marketing Wardah itu gaya marketing yang membangun. Dia bangun orang. Dia investasi ke saya waktu itu untuk kemudian Muda Mulia. Ya. Mungkin dia masih ingat yang sama Marsyanda deh ya. Kita kelilingin sama Marsyanda. Zaman itu kan. Lalu kemudian dia investasi ke pengajian, dia investasi ke mana-mana. Marketingnya itu marketing yang menggerakkan mana nih yang positif dari elemen anak bangsa ini dia support. Itu Wardah. Jadi keinginan Bu Nur Hayati Sebakat untuk contribute itu yang membuat Wardah besar. Dan bukan untuk dirinya sendiri. Ya, konon keluarga besar Wardah itu cuma ngambil dividen sekitar 10% buat dibagi-bagi. Anda bisa bayangkan. Jadi 90% profit itu ditenagai lagi untuk bangun pabrik, ya. Bahkan mereka sampai punya perusahaan konstruksi sendiri. Itu nggak selesai-selesai mereka bangun pabrik. Dan sekarang mereka riset lagi ke Sampo. Ya. Masih bertengkar dengan Pentin ini. Maksudnya konflik pasar, ya, kompetisi di pasar, bukan konflik. Tapi menurut saya yang mendorong adalah dorongan kontribusi tadi. Nah dari obrolan-obrolan kita ini kawan-kawan sekalian, maka kalau kita kerja, kita bisnis, kita melakukan sesuatu, kalau nggak ada niatan untuk kontribusi, untuk memperbaiki masyarakat misalnya, atau untuk memberikan nilai tambah bagi market, yang kemudian kita pursue, ya, pursuit, yang kemudian kita pursue itu hanya uang, ya, goals, insentif, bonus, itu nggak akan jalan. Kalimat ini keluar dari anak muda yang mencetak kurang lebih 10 miliar per bulan lebih, DWK Prayoga ya. Punya BR Kosmetik, saham di sana juga, punya jualan snack, ada jualan buku, jualan pelatihan. Pelatihannya saja kemarin di online 4.500.000, 100 orang lebih
ya 100 orang lebih itu di extreme funneling. Dewa itu mempost uang adalah motivasi paling rendah. Anda bisa bayangkan, orang yang uangnya banyak dia ngomong uang adalah motivasi yang paling rendah. Ternyata dia punya motivasi yang lebih dahsyat lagi dari sekedar uang. Apa itu? Ya kontribusi. Ya, jadi nah itu manis lowest motivation. Ya sama kalau karena gini kawan-kawan sekalian ya, saya mulai masuk pada obrolan yang ringan-ringan gitu. Saya pernah kerja di organisasi perusahaan gitu, udah kayak Charles Hosson ya, 7 to 11, 7 sampai 11. 7 pagi 11 malam, 7 pagi 11 malam. 7-Eleven ini kan jadi slogan toko ya di Jepang. Ini menandai kinerja orang Jepang. 7-Eleven. Jadi 7 sampai 11 malam itu jam produktif. Gaji cukup besar menurut saya, 2 digit gitu ya. UMKM kecil nggak gimana-gimana. Tapi kemudian dari yang kemudian saya dapatkan itu, saya menemukan pemaknaan bahwa tidak ada yang bisa beli kehidupan saya sebetulnya. Ya, kehilangan waktu sama anak-anak, kehilangan waktu sama keluarga, ya, di marah-marahin juga kadang-kadang harus kejar target ini itu segala macam. Jadi menurut saya uang itu sama sekali tidak bisa beli kehidupan kita. Maka sungguh, mohon maaf saya harus katakan, sungguh sangat teramat sayang sekali ya bagi kita terutama generasi elit negeri ini, ya, lulus SMA 61 bisa kuliah ya, duduk di middle management perusahaan, lalu kemudian bekerja untuk sekedar gaji, lalu kemudian mengcombine. Gue kan digaji segini ya, kontribusi gue segini lah. Gue kan digaji segini yang ngikutin SOP gini lah. Nggak mau kontribusi lebih, nggak mau bergerak lebih. Ini yang kemudian bikin kita potensinya selesai. Padahal kalau misalnya Anda mau paksakan diri Anda, push through diri Anda, untuk punya kinerja yang lebih baik lagi dengan semangat kontribusi, tentu lebih banyak potensi yang bisa Anda ciptakan.